hanya Allah dan para walinya yang tahu. Hanya saja kenyataan yang terlihat menunjukkan bahwa beliau mendapat pengakuan yang luas di kalangan ulama sebagai waliullah. Sebenarnya sejak masa kecil, sudah ada tanda-tanda bahwa beliau akan menjadi orang besar. Bahkan ketika beliau masih dalam kandungan banyak hal aneh yang terjadi. Di antaranya ketika itu ibu beliau melihat cahaya seperti bulan purnama turun menuju ke pangkuannya. Saat mengandung tidak ada sedikit pun rasa berat, atau rasa sakit sampai beliau melahirkan. Ketika mengidam, jika ingin makan sesuatu, ibunda beliau selalu bermimpi di waktu malamnya makan buah itu, sehingga di pagi harinya sudah merasa puas. Guru sekumpul memang dikenal sejak kecil sebagai orang yang mahfuz, dijaga dari berbagai hal yang mengarah kepada kemaksiatan. Secara kasat mata, banyak kejadian yang menunjukkan hal itu. Beliau pun selama hidupnya tidak pernah ihtilam, yaitu mimpi basah, yang menunjukkan tibanya usia balik. Balik beliau hanya diketahui dengan usia. Walhasil, sebagai seorang wali, beliau dikaruniai karomah yang cukup banyak. Dan itu memang sudah menjadi rahasia umum, yang kesemuanya menunjukkan keabsahan makam kewalian beliau. Di antara karomah beliau yang bisa disebutkan di sini antara lain. Di suatu malam usai pengajian, yang pada saat itu masih di kampung keraton, seperti biasa guru seringkali masih duduk di ruang tamu untuk melayani beberapa murid yang ingin menanyakan berbagai hal. Ketika itu guru bercerita tentang buah rambutan, yang saat itu belum musimnya. Tiba-tiba guru meletakkan tangannya ke belakang, dan sesaat kemudian di tangan beliau telah ada buah rambutan yang masak, lalu beliau makan. Puluhan orang menyaksikan kejadian ini. Di tahun 1982 terjadi kemarau panjang di wilayah Martapura dan sekitarnya, yang menyebabkan sumur-sumur dan sumber air bersih kering. Hal itu membuat sebagian masyarakat cemas. Melihat kondisi ini banyak orang yang datang dan minta doa kepada Guru Zaini agar hujan segera turun. Ketika itu tiba-tiba beliau turun dari rumah, dan menuju ke sebatang pohon pisang yang masih kecil, dan menggoyang-goyang pohon pisang itu. Orang yang hadir saat itu bingung dengan apa yang dilakukan Guru Zaini, namun saat itu juga terjadi hujan yang sangat lebat. Sehari menjelang pelaksanaan haul Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang berpusat di desa Dalam Pagar, Martapura, jalanan ke tempat acara digenangi banjir. Panitia sempat gelisah, karena jika banjir tetap terjadi hingga besok maka acara tidak berlangsung mulus, dan banyak orang yang tidak bisa hadir. Namun anehnya, ketika di hari pelaksanaan haul menjelang Guru Zaini lewat jalan itu sudah bersih dari banjir. Dan sepulang guru dari acara, jalan itu kembali digenangi hingga beberapa hari. Suatu ketika di keraton, Guru Zaini terima tamu. Tamu itu pura-pura minta air yang didoakan alias banyu tawar. Ketika berhadapan, ternyata orang itu memukul ke arah guru. Namun tiba-tiba orang itu terpental, kemudian duduk. Orang itu mencoba berdiri dan nampak ingin melarikan diri, namun tidak bisa bergerak sedikit pun. Ia tidak bisa berbuat apa-apa, selain pasrah dengan apa yang akan terjadi. Guru kemudian menyuruhnya pulang, baru dia bisa berdiri dan pulang. Tuan Guru Haji Muhammad Aini atau yang sering dipanggil Guru Ayan pematang karangan rantau menceritakan bahwa saat beliau berkunjung ke keraton, Guru Zaini berucap kepada Guru Aini, "Yan, ikam handak, engkau ingin melihat kebesaran Allah Ta'ala kah?" Guru Aini mengangguk mengiyakan.
Seketika itu Guru Zaini yang sedang duduk bersila itu terangkat dari tempat duduknya hingga beberapa meter. Tidak lama kemudian turun kembali ke tempat semula. Suatu saat di tengah pengajian, guru berdiri dan langsung berteriak, "Api, api, lakas pajahi, pajahi. Api, api, cepat padamkan, padamkan." Ternyata saat itu tengah terjadi kebakaran besar di Kota Baru, Pulau Laut. Suatu malam di sekumpul, Guru Zaini tiba-tiba bicara pada istri beliau, bahwa ia kepingin makan ikan baung. Sedangkan ikan itu biasanya dijual di siang hari saja dan saat itu pun belum musimnya. Namun aneh, tak lama sesudah itu ada tamu entah dari mana yang datang yang menyerahkan ikan baung yang masih segar. Seorang jamaah pengajian yang rutin datang ke majelis Guru Zaini di keraton, Guru Muhammad Tatakan, ketika ingin berangkat, tidak punya uang untuk ongkos taksi ke Martapura. Karena masih punya ayam yang meski itu satu-satunya, maka dijuallah ayam itu. Walhasil, akhirnya minggu siang beliau sudah di Martapura, untuk sowan dengan guru. Kebetulan siang itu guru lagi terima tamu. Sebelum Guru Muhammad ini bicara, guru sudah menyerahkan sejumlah uang sambil bilang, "Ini gasan ganti ayam pian, dan gasan ongkos taksi pian." Sang tamu cuma bisa melongo bingung dan mengucap terima kasih. Masih di keraton, saat itu majelis pembacaan kitab tafsir Marahul Labid. Ada jamaah di luar rumah, persisnya di bawah pisang yang sedang merokok. Guru yang tengah membaca kitab langsung memberi teguran agar berhenti merokok, padahal jaraknya cukup jauh dari guru dan terlindung dinding rumah. Kejadian seperti ini juga sering terjadi saat majelis sudah berpindah ke sekumpul. Suatu hari, ada seorang pemuda yang terkenal dengan kenakalannya, bertato, pecandu alkohol, dan titel buruk yang lainnya. Entah kenapa, di siang hari Ahad saat itu, dia ingin sekali pergi ke sekumpul untuk menghadiri pengajian Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, Abah Guru sekumpul. "Aku harus berangkat, walau tanpa ada uang sepeser pun. Aku yakin berkah beliau mampu mengatasi masalah keuangan ini." Maka berangkatlah pemuda itu, tanpa sarung, hanya pakai celana levis lusuh, baju kaos, dan kopiah butut, karena pakaian muslimin satu pun dia tidak punya. Sampai di depan gang, baru saja sekitar 5 menit kurang, tiba-tiba sebuah sedan berhenti persis di depan dia dan orang di dalam sedan itu membuka pintu mobilnya sambil berkata, "Mau ke sekumpul ya? Ayo naik aja temanin saya." Maka pemuda itu pun naik dengan sedikit bingung dan heran karena baru pertama kali dia naik sedan mewah. Bingung dan heran kenapa orang ini tahu bahwa dia mau ke sekumpul, padahal dia berpakaian layaknya seorang preman. Di dalam mobil tersebut hanya ada dia dan bapak itu. Singkat cerita, sampailah pemuda itu ke sekumpul tepat di depan Masjid Pancasila. Baru saja pemuda turun dan ingin mengucapkan kata terima kasih, secara tiba-tiba mobil tersebut menghilang. Belum selesai kebingungannya, tiba-tiba ada suara yang menegur, "Nak, mau ke pengajian guru sekumpul ya? Ya udah naik aja ke becak bapak," kata bapak tersebut. Maka pemuda itu naik, dengan pikiran yang bingung, apa yang sebenarnya terjadi. Sesampai di muka gang hijrah, pemuda itu diturunkan oleh bapak tersebut. Kejadian yang seperti tadi terulang kembali. Bapak tukang becak itu pun menghilang, entah kemana perginya. "Mungkin ini semua berkah Abah Guru untuk aku," kata pemuda itu berucap dalam hatinya. Maka pemuda itu pun masuk ke dalam acara. Ada kedamaian dalam hatinya,
Ada kesejukan, kedamaian batin yang selama ini tidak pernah ia dapatkan. Maka ia pun duduk di antara para jamaah yang lain, tertunduk. Setiap kata yang Aba Guru sekumpul sampaikan dia resapi, dan dengan sendirinya air mata pemuda itu jatuh membasahi pipinya. "Semua harus kuakhiri dunia hitam ini," ucap pemuda itu di dalam hati. Secara tiba-tiba ada seorang bapak-bapak menepuk pundaknya dan memberi sebuah amplop putih. Lantas bapak itu berkata, "Ini dari Aba Guru, terimalah." Pemuda itu menangis terharu sambil memeluk bapak-bapak tersebut. "Terima kasih banyak, Pak." "Berterima kasihlah sama Aba Guru," sahut bapak-bapak itu. Tertulis di amplop itu nama pemuda tersebut dengan jelas dan benar beserta BIN-nya, nama bapaknya. Padahal si pemuda tersebut baru pertama kali ke tempat Aba Guru. Terus kenapa Aba Guru jadi tahu? Itulah wali Allah. Pemuda itu pun membuka isi amplop tersebut dan ternyata isinya uang sebesar 2 juta. Di dalam amplop itu ada secarik kertas yang berbunyi, "Jadikan uang ini untuk modal berdagang. Jangan salah gunakan, karena Allah Maha Tahu." Akhir cerita, pemuda itu pun sekarang menjadi seorang pedagang yang sukses dan banyak membuka cabang toko di mana